Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat karunia Allah berikan pada kita semua. Dengan izinnya kita bisa hadir dalam agenda kajian kitab fikih Bulughul Maram karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani yang saya pakai di kitab Subul Salam Syarahnya ya. Penjelasan dari kitab Bulughul Maram. Salawat dan salam semoga tetap tercurah pada qudwah sana kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, insyaallah kita termasuk di dalamnya. Para santri Allah muliakan, insyaallah ya, setiap langkah yang dilangkahkan ketika menuntut ilmu, insyaallah itu akan menjadi pahala bagi kita. Sebagaimana sabda Nabi, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya untuk menuju surga. Ya. Ada yang menuntut ilmu sampai ke luar negeri ya, ongkosnya mahal. Tapi dengan ilmu yang dipelajari, insya Allah akan menjadi bekal di masa depan. Tapi memang kita niatkan karena Allah dulu ya. Yang pertama karena Allah kita niatkan, walaupun memang kedepannya ada materi yang kita dapatkan. Karena memang ilmu yang kita dapatkan ini diantara untuk menentukan rezeki juga ya. Jika kita pandai dalam hal tertentu, itu yang memudahkan rezeki kita. Ya, kita niatkan karena Allah. Karena Allah, nanti Allah akan berikan jalan-jalan dalam kemudahan. Para santri yang Allah muliakan, kita buka dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, yang pertama kita akan bahas kitab Bulughul Maram, kedua insyaallah dalam fikih sunnah karya Said Sabiq. Dibuka hadis yang ke-13. 13. Silakan. Sekalian saya menekankan kembali pentingnya ahamnya qiyamul lail. Pentingnya salat malam ya. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, salatul lail masna masna. Salat malam itu dua artinya dua rakaat. Fa idza khasya, saat pakai apa dah? Nyalain lampu. Fa idza khasya, apabila lampu saat pakai. Fa idza khasya, apabila takut, ahadukumus subha, mau mendekati waktu subuh, sholat rakaatan wahidah, yaitu sholat witirnya satu rakaat. Ya. Tutiru lahu ma qad sholat, maka satu rakaat untuk tambahan sholat witir. Saya informasinya, qiyamul lail yang dilakukan oleh kalian katanya nggak pakai sholat witir ya. Ya saya husnuzon. Husnuzonnya kalian sudah melaksanakan setelah sholat isya. Ya, husnuzonnya itu. Sholat witir ini hampir kedudukannya seperti wajib. Ada pendapat dari ulama wajib karena penutup akhir sholat. Boleh dilakukan setelah sholat isya, setelah ba'diyah, boleh dilakukan akhir sholat tahajud. Itu sholat witir. Nah, kalau sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau melakukannya itu setelah sholat isya. Karena khawatir beliau kesiangan ya, kesiangan sholat tahajud. Kalau sahabat Abu Bakar radhiyallahu an, beliau melaksanakannya itu setelah sholat tahajud, karena beliau orang yang terjaga untuk selalu bangun malam. Nanti kalian kasih pilihan,
Tapi bisa disepakati nih dari para asatidz ya. Mau witirnya itu ketika sholat tahajud berjamaah atau sendiri-sendiri setelah sholat isya. Kalau saya sholat isya di mana di pondok ya, Masjid Darul Ilmi, itu biasanya saya melakukan sholat witir setelah sholat isya. Nah, kalau lagi isyanya di sini ya saya witirnya itu sholat tahajud. Nah, ini salah satu sholat yang hampir tidak ditinggalkan Rasulullah selama hidupnya. Ya, hampir tidak ditinggalkan. Bahkan ada ulama yang berpendapat boleh diqadha sholat witirnya. Misalnya kita lupa sholat witir nih, itu karena sudah terbiasa ya, sudah terbiasa, itu boleh diqadha misalnya di waktu duha atau ketika dia sedang terjaga, itu boleh. Saking pentingnya sholat witir, ya, itu ulama sampai mewajibkan berpendapat setara dengan wajib. Walaupun itu sunnah ya, walaupun sunnah. Karena memang kebiasaan Rasulullah hampir tidak pernah meninggalkan. Sama sholat qobliyah zuhur dan juga qobliyah subuh. Saya pernah berapa kali mendapatkan ketika zuhur di masjid itu ada yang telat, ada yang pas qomat ya. Padahal sholat sunnah qobliyah zuhur dan sholat sunnah qobliyah subuh itu Rasulullah la yada, tidak meninggalkan selama hidupnya kecuali dalam keadaan safar ya. Apa safar itu? Dalam keadaan bepergian ya, dalam keadaan mungkin Rasul nggak pernah meninggalkan. Karena kalau safar ini ya kan sholatnya di jamak ya, jamak qashar, zuhur asar maghrib bisa, kecuali subuh. Kalau subuh tidak di jamak qashar. Itu dari lil khamsah itu imam hadis yang lain, salatul lail wan nahar masna masna. Nah, salat malam dan siang itu dua. Ya, walaupun Imam Nasai hadza khata, ini yang tidak dibenarkan ya. Ini pendapat dari Imam Nasai. Kalau ada juga salat malam itu dikerjakan 4 ya, arba. 4 rakaat, 3 witir. Nah, itu biasanya yang dilakukan oleh teman-teman kita di Muhammadiyah ketika sholat tarawih ya. Mungkin kalau kalian hidup di lingkungan Muhammadiyah, tarawihnya itu 4-4-3. Saya pernah satu kali ya, di setiap Ramadan itu ada satu jadwal di daerah Kemayoran, itu sholat tarawihnya 4-4-3. Ya, karena memang ada hadis yang menjelaskan itu, 4-4-3. Dua boleh. Lanjut. Hadis yang ke-14. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an qol, dari Abi Hurairah radhiyallahu an berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, afdhalus shalah, salat yang paling utama, afdal, isim tabdil. Ya, kalau dalam istilah ilmu nahwu itu isim tabdil. Afdhalus shalah ba'dal fardhah, setelah salat wajib, salatul lail, salat malam. Ya. Kalau puasa afdhalus siyam ba'da Ramadan, siyam Muharram. Puasa yang paling afdal setelah Ramadan itu puasa Haram. Nah, ini hadisnya sahih, riwayat Imam Muslim, akhrajahu Muslim. Ya. Salat yang paling utama, yang paling afdal setelah salat wajib itu adalah salat malam, ya, salat malam. Makanya dalam surah Al-Isra ya, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqamam mahmuda. Ya. Itu. Dan di waktu malam maka bertahajudlah. Asallahu ayyab'atsaka, maka Allah akan bangkitkan kita, atau Allah akan jadikan kita, atau Allah akan berikan pada kita maqamam mahmuda. Derajat yang tinggi, maqamam mahmuda.
Ya mudah-mudahan ketika kalian di rumah ya, sholat tahajud itu menjadi sebuah rutinitas, kebiasaan. Nah, karena Allah berikan maqamam mahmuda, derajat yang tinggi. Ya, kalau bisa mah dalam kondisi apapun, safar atau apa, misalnya lagi di mobil atau di bus, ya, atau di kereta atau di pesawat, kalau memang ada waktu sholat malam, ya sholat malam di kendaraan, ya, minimal lah 2 rakaat tahajud, 1 rakaat witir. Kalau memang tidak mau baca surat pendek ya, saya kalau lagi capek, lagi sakit gitu kan, ya udah rakaat pertama baca Al-Fatihah, rakaat kedua baca Al-Fatihah, witirnya baca Al-Fatihah aja, ya. Yang penting jangan ditinggalkan. Walaupun itu bukan wajib ya, bukan wajib. Tapi memang karena saking utamanya sholat malam, ya. Ini Rasul mengatakan sholat yang paling utama, sholat yang paling baik, sholat yang paling afdal, sholat sunnah ya, yang paling baik, paling afdal setelah sholat wajib adalah sholatul lail, sholat malam. Ya, baik, lanjut. Hadis yang ke-15. Wa Nabi Ayyub Al-Ansari, dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu an, ya, radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, bersabda, al-witru haqqun. Salat witir itu adalah hak ala kulli muslim, setiap individu seorang muslim. Oh, nggak ada muslimah ya. Biasanya kalau dalam hadis atau Al-Quran, kalau itu ada kalimat muslim, udah mencakup muslimah. Ya. Coba dalam Al-Quran itu lebih banyak untuk kata ganti yang jamak itu kata ganti orang laki atau perempuan. Al-muflihun, laki atau perempuan. Muttaqin, laki atau perempuan itu jamaknya? Laki-laki. Tapi kalau kata gantinya untuk laki-laki itu biasanya buat umum, general. Tapi kalau kata ganti untuk perempuan, contoh di surat Al-Ahzab ya. Innal muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Ya. Ada kalimat muslim dan mukminat, tapi Allah membedakan tuh. Kalau untuk muslim ya oke lah, itu general. Tapi kan untuk mukminat atau muslimat itu buat orang untuk perempuan. Ya, nggak bisa yang lain. Ya ayyuhalladzina amanu idza talaqtumun nisa, dalam surah Al-Ahzab pada ayat ya isinya gini, ketika di dalam hadis ataupun Al-Qur'an, kalau itu kata gantinya untuk perempuan, berarti memang khusus untuk perempuan, bukan untuk laki-laki. Tapi kalau kata gantinya misalnya kata untuk laki-laki, muslim, muslimun, mukmin, mukminun, muttaqun, muttaqin, muflihun, yashkurun, itu bisa dikategorikan semuanya general, perempuan pun bisa. Nah, itu makanya keutamaan dari wanita ya, Allah mengkhususkan sendiri. Ada surat An-Nisa, surah Maryam, ya. Tidak ada surat Ar-Rijal ya. Laki-laki. Kalaupun ada ya nama Nabi ya, surah Yunus, Ali Imran, ya. Surah Luqman, ya, orang-orang soleh. Lanjut. Man ahabba ayyutira, barang siapa yang senang atau yang ingin ayyutira, ya, melakukan salat witir bi khamsin, dengan 5 rakaat, falyaf'al, maka silakan kerjakan. Nah, 5 rakaat ini bagaimana pengerjaannya? 5 rakaat 1 salam. Ingat ya, ketika salat witir itu ganjilan misal 5, 3, walaupun 3 rakaat itu ada yang boleh 2 rakaat dulu baru 1 ya. Di sholat tarawih itu kan biasa ya. Ada juga yang pakai 2, 1 dan 3, 1. Nah, itu boleh juga. Memang ada dalilnya di hadis yang lain itu ada. Ya. 5 rakaat berarti apa? 1 salam. 3 rakaat 1 salam. Ya. Boleh juga 2, 1. Ya. Silakan, itu dalilnya sama-sama sahih ya, boleh. Tapi kalau saya sering kalau 3 rakaat itu kalau misalnya di tempat sholat tarawih yang biasa itu 3, 1. Tapi kalau ada yang sholat tarawih menggunakan 2, 1, saya 2, 1. Karena memang dua-duanya ada dalilnya. Ya. Tidak ada selisih. Walaupun memang
Ada yang suka dengan 31, ada yang 21 dalam satu witirnya. Wa man ahabba ayyutira bi thalathin falyafal. Dan barang siapa yang suka ya atau yang menginginkan ayyutira salat witir bi thalathin dengan 3 rakaat falyafal. Maka kerjakan ya. Wa man ahabba ayyutira bi wahidatin falyafal. Dan barang siapa yang ingin salat witir dengan 1 rakaat, kerjakan. Ya, silakan kerjakan. Nah, ya ini ada informasi aja kan. Salat tahajud aja witirnya tidak dilaksanakan ya. Nanti Ustaz Fakih tolong sampaikan ke yang lain ya. Nggak apa-apa kalaupun hanya 2 rakaat. Ya, salat tahajudnya. Plus tambah witir 1 rakaat. Ya, witir 1 rakaat. Nah, ya, karena sebagian ulama mengatakan atau berpendapat sudah mendekati wajib. Ya. Karena dilihat dari kebiasaan Rasulullah yang hampir tidak pernah meninggalkan salat sunnah witir dalam keadaan mukim ataupun safar. Ya. Karena kan salat witir ini dikerjakan malam ya, lebih utama malam. Kalau salat sunnah qabliyah zuhur itu kalau dalam keadaan safar Rasulullah ya, tidak mengerjakan, tapi kalau dalam keadaan mukim la yada, tidak hampir tidak meninggalkan, la yatruk, tidak meninggalkan salat qabliyah zuhur dan juga salat sunnah fajar. Lanjut hadis yang ke-16. Laisal witra bihatmin kaihatil maktubah walakin sunnah sanna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa an Ali ibn Abi Thalib, dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu qala berkata, laisal witru, bukanlah witir itu wajibun. Nah, yahtim itu wajib. Bihatmin kahayatil maktub, seperti salat sunnah, seperti salat wajib. Walakin sunnatun sannaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi itu sunnah sannaha yang dikerjakan ya, salat witir itu yang dikerjakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya memang sunnah. Kalau itu sunnah ya, tidak bisa menjadi wajib. Ya. Tapi sunnah yang muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Ya, walaupun tadi ada ulama yang, sebagian ulama hampir mewajibkan sholat sunnah witir. Karena saking utamanya, saking pentingnya sholat sunnah witir. Lanjut. Wan Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah, sungguhnya Rasulullah SAW qama fi syahr Ramadan, ya pernah melakukan qiyamul lail, salat malam di bulan Ramadan. Tsumman tadaruhu, kemudian intadaruhu, mereka para sahabat menunggu Rasulullah ya, minal qabilah falam yakhruj, dari kamarnya atau dari ruangannya. Falam yakhruj, Rasulullah tidak keluar. Wa qala inni khasyitu ay yaktuba alaikum witra, sungguhnya saya takut kalau kalian itu menjadikan witir itu sebuah kewajiban atau salat sunnah, salat sunnah yang dijadikan wajib. Nah, ini di antara dalil salat malam di salat tarawih itu, ketika itu Rasulullah pernah melaksanakan salat malam sampai berapa hari. Nah, ketika sudah 3 hari Rasulullah tidak hadir lagi ya untuk salat malam di bulan Ramadan. Nah, kenapa Rasulullah tidak hadir lagi ketika sudah 3 hari itu? Karena Rasulullah khawatir salat witir itu jadi wajib atau salat malam itu jadi wajib. Ya, memang sekali lagi kedudukan sunnah itu tidak akan pernah menjadi wajib. Ya. Tapi karena saking afdal dan utamanya itu salat sunnah, maka itu sampai mendekati hukum wajib. Saking afdal, saking utamanya itu salat sunnah. Ya, salat sunnah rawatib 12 rakaat atau 10 rakaat. Ya. Ya, saya berusaha tuh salat sunnah rawatib, salat sunnah tahajud, witir, duha, walaupun hanya 2 rakaat kalau dalam keadaan sibuk. Kalaupun tidak ada kalau memang tidak mungkin ya salat duha kadang-kadang tertinggal juga. Tapi kalau lagi keadaan yang tidak sibuk ya 4 rakaat lah, bismillah. Ya, safari. Itu yang saya andalkan tuh amalan. Kalau untuk puasa dan lain sebagainya mungkin
saya masih kurang ya. Tapi kalau untuk salat sunnah, salat wajib berjamaah, salat malam, salat rawatib itu saya berusaha menjadi wirid harian. Ya. Kalian harus punya amalan harian yang setiap harinya itu kalian langgengkan. Bukan hanya di pondok ya. Kalau di pondok, insya Allah lah. Ya, salat berjamaah, baca Quran, hajud. Ya, kalau salat rawatib saya nggak tahu ya. Kalian masih punya kesadaran atau tidak ya. Karena memang yang pernah kita pelajari ya beberapa pekan yang lalu, yang menjaga 12 rakaat salat yang mengiringi salat wajib itu kan bunya lahu baitan fil jannah, maka Allah akan bangunkan rumah di surga ya, kalau saya mau dibangun rumah di surga. Karena ada satu hadis itu sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana luasnya surga ya, kata Rasulullah, surga yang paling sempit itu Allah berikan pada orang yang beriman, derajatnya yang rendah, itu seperti luasnya bumi. Itu yang paling sempit untuk satu orang, yang paling sempit. Ya, saya yakin karena kenapa? Ketika di Mi'raj itu ya, ini pernah saya sampaikan, tapi nggak apa-apa saya sampaikan lagi. Ketika Rasulullah Mi'raj itu, ya, beliau ada di langit satu bertemu dengan Nabi Yahya, Nabi Adam, maaf. Di langit kedua bertemu dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa. Langit ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf. Langit keempat Nabi Idris. Langit kelima Nabi Musa. Langit keenam Nabi Harun. Langit ketujuh Nabi Ibrahim yang sedang bersandar di Baitul Ma'mur. Ya. Kata Rasulullah apa? Bumi ini itu, selain bumi itu ada matahari yang besar ya. Ada planet yang paling besar, Jupiter. Ternyata di luar sana ada matahari atau bintang yang lebih besar daripada matahari. Galaksi. Galaksi itu berapa miliar ya. Itu baru langit pertama. Langit pertama dibandingkan dengan galaksi, dengan bumi dan sebagainya, kata Rasulullah, bagaikan melemparkan cincin di tengah padang pasir. Begitu pula langit pertama dengan langit kedua, ya sama sampai langit ketujuh. Di langit ketujuh itu ada, kata Rasul, ada Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha dibandingkan dengan langit 1 sampai langit 7 bagaikan melemparkan cincin di tengah padang pasir. Itu dalam hadis Mi'raj ya. Kalau saya baca tafsirnya itu di tafsir Jalalain dan juga tafsir Ibnu Katsir ya, dan juga tafsir Al-Azhar itu. Saya kalau ada waktu suka baca juga tafsir apa dan sebagainya kalau memang lagi kosong waktunya. Kata Rasulullah pada dalam Mi'raj itu, setiap langit itu banyak malaikat, ribuan malaikat. Ya. Bahkan miliaran malaikat. Setiap 4 jikal itu pasti ada malaikat yang ada di situ. Ya. Dan kata Rasul ketika beliau naik ke langit ketujuh, ada Baitul Ma'mur, ada bapak para nabi, Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau melihat setiap hari ada 70 malaikat yang dan pernah kembali lagi saja. Satu dan dunia itu berapa abad luar biasa. Nah, di atas Sidratul Muntaha itu ada air. Ya, dalam surat Hud itu kan, wa kana arsyu 'alal ma. Ya, arsy Allah itu di atas air. Sama air yang di bawah Sidratul Muntaha dibandingkan langit 1 dan 7 bagaikan melemparkan cincin di tengah padang pasir. Di atas air itu ada arasnya Allah. Ya, arasnya Allah dibandingkan air, dibandingkan Sidratul Muntaha, dibandingkan langit 1 sampai 7 bagaikan melemparkan di tengah padang pasir. Di atas aras itu ada kursi. Kursi itu bukan kursi yang kita pikir seperti orang duduk ya. Dalam tafsir surah Al-Baqarah ayat kursi itu tempat pijaknya kakinya Allah. Tapi jangan dibayangkan kaki Allah itu seperti kita. Dan kursinya Allah itu dibandingkan aras, dibandingkan laut, dibandingkan Sidratul Muntaha, dibandingkan langit 1 dan 7 bagaikan melemparkan cincin ke padang pasir.
Nggak kebayang Allah seperti apa. Makanya ketika kita salat ada kalimat Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ya. Bagaimana kita bisa berinteraksi dengan Allah? Ya dengan salat, dengan doa. Ya mungkin kita ke langit itu nggak bakal bisa. Menurut para ilmuwan NASA, ya, dari bumi ke Pluto itu paling jauh itu waktunya berapa? Kurang lebih 270 tahun. Sebelum sampai ke Pluto itu asal pada meninggal ya. Itu yang planet paling jauh itu tuh belum sampai galaksi. Ya. Makanya wajar ketika Rasul mengatakan penghuni surga yang paling rendah itu yang Allah berikan surga yang luasnya seperti bumi untuk satu orang. Istana yang luasnya seperti bumi untuk satu orang. Bagaimana Allah berikan surga itu kepada orang yang memiliki derajat yang tinggi? Nggak kebayang. Ya, nggak kebayang. Ya, makanya kata Allah gitu. Yang melanggengkan salat sunnah rawatib, 12 rakaat, 10 atau 12, bunyi lobaitan pijat. Maka Allah akan bangunkan rumah di surga. Ya. Makanya saya mau, saya bersemangat. Karena kalau lagi saya isi kajian ya di Pajak atau Pertamina ataupun alhamdulillah saya dapat lagi satu tempat di Mandiri Taspen itu. Ya. Bismillah, saya selalu mengerjakan 4 rakaat sebelum zuhur. Tapi kalau lagi dalam kondisi yang biasa ya 2 rakaat. Kalau waktunya masih panjang 4 rakaat. Ya karena itu keutamanya itu luar biasa. Hanya orang beriman yang bisa melihat keutamaan itu. Tapi kalau yang biasa-biasa aja, yang penting salat wajib, ya nggak salah. Nggak salah. Ketika kalian melaksanakan salat wajib, salah nggak? Enggak. Tapi kan kalau orang yang soleh itu kan, di antara dalam surah An-Nisa itu ya, An-Nisa ayat 69. Ini saya combine dengan hadis ya, dengan ayat Al-Quran ya, supaya kita semangat dalam mengarungi kehidupan dunia ini. Wa may yutillah war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Ya, saya pernah baca tafsirnya dalam tafsir Ibnu Katsir. Ya, ada 4 ciri orang yang Allah masukkan ke surga, 4 golongan. Yang pertama, para nabi. Enggak mungkin kita menjadi ya. Nabi kedua apa sedikit jujur jadi nggak bisa kategorikan seperti itu sedikit siapa yang dari kecil sampai sekarang ini yang nggak pernah dusta ya saya nggak masuk apalagi nabi wasyuhada yang mati syahid yang dijelaskan dalam ayat ini yang mati syahid itu siapa orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala ya yang melawan orang-orang kafir yang menindas kita. Nah, yang keempat, kita masih punya harapan. As-shalihin. Orang yang soleh. Dan orang yang soleh itu apa? Orang yang soleh, orang yang menjadikan ibadah itu sebuah kebutuhan. Ya, orang yang soleh itu artinya orang yang mengerjakan ibadah nggak cukup dengan wajib saja. Kalau kita masuk kategori orang, bedakan orang soleh dan orang awam. Ya, kalian milih yang mana? Kalau saya milihnya orang soleh. Ya, saya milih ingin jadi anak orang soleh di hadapan Allah ya, pilihan Allah. Kalau manusia terserah, menganggap saya tidak sholat atau tidak baik itu ya saya nggak pikirkan ya. Tapi kalau saya pribadi ingin Allah yang membuat kriteria itu kepada diri saya. Ya. Bedakan antara orang soleh dan orang awam. Orang awam itu ketika beribadah ya udah, yang penting saya sholat, ya. Yang penting saya puasa. Yang penting saya ngaji. Tidak ada asar, tidak ada efek dalam kehidupannya. Tapi kalau orang soleh, nggak hanya sholat, dia tambah dengan sholat sunnah rawatibnya. Dia tambah dengan baca Al-Qur'annya. Dia tambah dengan sholat sunnahnya, duhanya. Ya mungkin nanti ya kalau di pondok saya nggak tahu ya apa masih melaksanakan sholat sunnah syuruk ya. Itu kriteria orang soleh seperti itu. Tambah lagi. Ada lagi berusaha mencegah dari keburukan dan kemungkaran. Itu ada 4 syarat masuk surga. Kalau yang ketiga ini yang wala alam ya, kita masuk atau tidak. Enggak, ya kalian mungkin nggak masuk ya. Bukan kriteria kita, tapi kalau orang soleh itu insya Allah kita berusaha bisa masuk. Itu ya.
Saking utama salat malam ya, sehingga apa? Salat malam ini menjadi sebuah kebutuhan. Lanjut, hadis yang ke-18. Ketemu? Wa an Kharijah ibni Hudafah, dari Kharijah ibni Hudafah, ini hadis sahih juga. Radhiyallahu qala, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Innallaha amaddakum." Ya, sesungguhnya Allah amadakum ini asal katanya amadakum, membentangkan, tapi memiliki mana nasrun, memberikan pertolongan pada kalian. Bisolatin, dengan salat. Hiya khairul lakum. Ya. Yang salat itu lebih baik min humrin na'am. Lebih baik daripada unta merah. Kalian tahu unta merah itu unta yang paling mahal. Unta langka yang paling mahal. Bisa jadi kalau diperjualbelikan itu harganya bisa 1 miliar lebih bahkan. Ya. Itu artinya binatang yang paling mahal, yang paling baik, paling bagus. Qulna, apa itu Rasulullah? Kami berkata, para sahabat, wa ma hiya ya Rasulullah? Apa itu pahala yang lebih baik daripada unta merah? Apa itu ya Rasulullah? Qala al-witru. Ya, yaitu salat sunnah witir. Ma baina salatil isya ila tulu'il fajri. Yaitu antara salat isya sampai menjelang fajar. Pagi yang sama, ya. Antara isya sampai menjelang fajar tuh. Ya, nanti tolong sampaikan saya pakai teman-teman. Salat witir ya. Nah, kalian yang sudah tahu ilmunya ini sampaikan ke adik-adik kalian. Ayo witir. Malam witir, salat tahajud witir, jangan lupa. Saat saya udah salat witirnya habis salat saya nggak masalah. Yang penting ya kalian sebagai kakak kelas menjadi qudwah hasanah, menjadi teladan ya kepada adik-adiknya. Gitu. Atau menjadi mentor lah. Lanjut. Nah ini ada lagi hadis ya, walaupun ini didhaifkan. Wa an Abdullah ibnu Buraidah, dari Abdullah bin Buraidah, an abihi, dari bapaknya, qala, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, al witru haqqun. Witir itu hak. Faman lam yutir falaysa minna. Dan barang siapa yang belum melaksanakan salat witir, maka bukan dari golongan kami. Akhraj Abu Dawud bisanadin layyin. Ya, dikeluarkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang layyin, itu lemah, lembek ya, kalau istilah lain itu lunak. Nah, makanya di sini disebut walau syahidun dhaif, itu ada yang meriwayatkan, ada yang dhaif dari sisi orangnya. Ya kalau misalnya orang nggak witir dosa kan bukan golongan Rasulullah, ini banyak-banyak nih hadisnya janggal ya, hadisnya janggal. Ya, maka didhaifkan oleh beberapa ulama hadis. Lanjut. Wa an Aisyah radhiyallahu an, dari Aisyah radhiyallahu an qalat, berkata, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadan, ya. Beliau menambahkan salat di bulan Ramadan, wala fi ghairihi, dan tidak pada salat yang lain, pada bulan yang lain, ala 11 rakatan, yaitu 11 rakaat. Ya, 11 rakaat. Jadi salat malam itu yang paling banyak bilangannya 11 rakaat. Bagaimana kalau salat sunnah tarawih? Nah, ini hitungannya ini masih ikhtilaf ya, apa 23 atau 11 ya. Yang 23 ya silakan. Yang 11 ya silakan. Nah, tidak perlu dipersoalkan. 11 rakaat ya, yusolli arba'an. Yang tadi yang saya nyatakan. Salat sunnah malam itu 4 rakaat, 3 rakaat. Ya, ini ada hadisnya nih, hadis sahih dari muttafaqun alaih. Yusolli arba'an. Beliau Rasulullah salat dengan 4 rakaat. Fala tas'al, maka kamu jangan tanya an husnihinna wa tulihinna, yaitu tentang bagus bacaannya dan panjangnya.
Ya, tsumma yusalli arba'an. Kemudian beliau salat 4 rakaat. Ya, karena pernah ada sahabat ketika saking ngelihat ngikut Rasulullah salat malam ya. Rakaat pertama surah Al-Baqarah. Kirain ruku. Ternyata apa? Masih nambah lagi surah Al-Imran. Kirain ruku lagi, masih nambah lagi surat An-Nisa. Baru ruku. Rukunya panjang. Sampai sahabat itu mau ninggalin nggak enak juga. Makanya ada pendapat dari beberapa ulama ya. Salat tarawih itu tarwih, rawah, istirahat. Jadi sebenarnya salat yang tenang gitu kan, tarawih itu. Makanya disebut dengan tarawih. Saking panjangnya salat Rasulullah, ada sebagian asar itu sahabat sampai senderan di tiang Masjid Nabawi. Sampai husnul sama Rasulullah. Wah, kok nggak seruku-ruku? Ya luar biasa dia masuk pilihannya. Salatnya. Bakalan kalau salat satu rakaatnya Al-Baqarah, tambah lagi Ali Imran, tambah lagi An-Nisa ya. Dengkul lemes. ya. Ya karena kita bukan nabi ya. Yang penting kita mengerjakan apa yang kita bisa. Ya, apa yang kita mampu. Fala tas'al an lanjut. Summa yusalli arba'an. Kemudian Rasulullah salat lagi 4 rakaat. Ini dalilnya 4-4 ya. Salat malam boleh 2-2, boleh 4-4. Fala tas'al an husnihinna, janganlah kamu tanya tentang bagus bacaannya, bacaan Rasulullah, wa tulihinna, dan juga panjang bacanya. Summa yusalli thalasan. Kemudian Rasulullah salat lagi 3 rakaat. Ya, witirnya ya. Qalat Aisyah. Aisyah berkata, faqultu, maka aku mengatakan pada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, atanamu qabla an tutira, apakah engkau tidur sebelum melaksanakan salat witir? Qala, ya Aisyah, wahai Aisyah, inna ainayya, sesungguhnya 2 mataku ini tanamani, tidur, wala yanamu qalbi, tapi hatiku tidak tidur. Gimana ya? Mata tidur tapi hati nggak tidur ya. Itu tingkat tinggi ya Rasulullah ya. Manusia pilihan Allah. Kalau kita ya sesuai dengan kemampuan kita aja. Ya, perlu tidur, ya, perlu istirahat. Kalau di surga tuh nggak tidur, nggak istirahat. Saya pernah baca dalam satu buku judulnya Tamasyakur Surga. Saya nggak bayangin di surga itu nggak tidur selama-lamanya. Di surga itu nggak capek selama-lamanya. Saya ngebayangin, di dunia aja kita kalau nggak tidur itu luar biasa ya. Ada yang ciptain Son Horek itu sampai 7 hari 7 malam nggak tidur, sampai matanya bengkak. ya, ya karena bukan fitrah kita. Ya. Tuh. Terus lanjut. Wa fi riwayatin lahumma, dari riwayat yang lainnya, anha dari Aisyah, kan yusalli minal lail, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat malam, asyra rakaat, 10 rakaat, wa yutiru, dan Rasulullah melakukan witir bisa jedatin ya dengan satu sujud atau 1 rakaat. Wa yarka'u rakaat al-fajr, dan Rasulullah ruku 2 rakaat pada salat fajar. Fatilka salat asyra rakaatan, maka itu menjadi 13 rakaat ya. Dede. Nah, ini 13 rakaat itu berarti Rasulullah itu melakukan salat malamnya 10 rakaat, witirnya tetap 1 rakaat. Paham ya? Tapi 2 rakaatnya ketika Rasulullah melaksanakan apa? Salat sunnah fajar, dan 13 rakaat. Baik, itu aja nih untuk kajian kitab Bulughul Maram. Insyaallah kita lanjutkan lagi nanti. Sebelum ditutup ada pertanyaan? Sebelum kita lanjut ke sedikit dari fikih sunnah, ada pertanyaan? Nah, ini ujiannya nih, kalian nanti open book nih, ya. Kalian mencari misalnya permasalahan ini adanya di hadis mana. Ya. Ujian nanti UAS. Nah, kalau fikih sunnah enggak, ini hanya tambahan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita masuk ke kitab fikih sunnah karya Said Sabiq.
Ini sekelas aja ya. Hukmu tarkus shalah. Hukum meninggalkan salat. Tarkus salati juhudan biau ingkaran laha kufrun wa khuruji an millat Islam. Meninggalkan salat dengan sengaja ya, dan diiringi dengan pengingkaran kewajiban salat, maka hukumnya kafir. Wa khuruju an millatul Islam, dan dia keluar dari agama Islam. Artinya gini, suatu wajib, meninggalkan suatu kafir, betul. Ya. Tapi meninggalkan sholat kalau memang dia mengingkari kewajiban sholat. Contoh misal gini, ngapain sholat? Buat apa sholat? Nggak penting. Hati-hati. Ya. Ketika dia meninggalkan sholat dengan kalimat seperti itu, jatuhnya kafir. Ya, kenapa? Mengingkari kewajiban sholat. Ngapain Anda sholat? Ngapain anti sholat? Toh orang nggak sholat aja tuh kaya. Buktinya pemain bola yang monop, yang non-muslim tuh kaya. Jangan itunya. Ya. Orang yang Allah berikan kekayaan di dunia ini terus bermaksiat sama Allah, hati-hati itu istidraj. Ya. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Maka istidraj itu Allah akan ambil, akan Allah sisa dengan jalan dengan sangat-sangat. Ini bi-ijma'il muslimin ya, itu ijma' dari pendapat ulama muslim ya, ulama-ulama Islam. Amma man taraka ma'imanhi ya. Tapi ada kalau yang itu yang meninggalkan sholat ya karena tidak percaya dengan hakikat sholat dan juga kewajiban sholat, itu hukumnya kafir. Tapi di sini walakin tarkuha takasulan atau tasyagulan anha. Tapi ketika dia meninggalkannya karena memang rasa malas atau kesibukan. Rasa malas itu relatif ya, apa tuh macam-macamnya banyak ya. Misalnya karena kalau subuh tuh tiduran atau kecapean itu atau sibuk. Nah, ini tidak menyebabkan dia kafir ya. Tapi kalau menjadi sebuah kebiasaan, dia tidak sadar itu sholat atau wajib, ya itu bisa hukumnya kafir juga. Ya, misalnya udah biasa nih malas sholat, ya udah biasa pura-pura sibuk dengan sholat. Kalau sudah menjadi kebiasaan, itu nanti bisa dihukumi kafir. Tapi kalau misalnya hanya suatu waktu karena repot atau malas, ya itu masih belum masuk ke dalam hukum kafir. Ya. Dari Jabir, hadis Rasulullah SAW, bainar rajuli wa bainal kufri tarkus shalah. Ya. Perbedaan antara laki-laki, ya, antara kita ya, orang muslim dan orang kafir, tarkus shalah, yaitu meninggalkan salat. Ya, ini riwayat Ahmad dan Muslim dari Abu Daud. Wa an Yazidah wa an Baridah, dari Baridah qala Rasulullah SAW bersabda, al-ahadul ladzi baina wa as-salah faman taraka faqad kafar. Perjanjian yang kita lakukan dengan Allah ya, bainana, di antara kita, wa bainum shalah, yaitu adalah salat. Faman tarakaha faqad kafar. Barang siapa yang meninggalkan salat, maka dia sudah kafir. Nah, ini riwayat dari Ahmad dan Ashabus Sunan. Satu lagi, Wan Abdullah ibnu Umar, dari Abdullah bin Umar, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu dzikra shalah yauman, ketika itu Rasulullah mengingat tentang salat ya. Man hafadha 'alaiha, barang siapa yang menjaga salat tersebut, kanat lahu nuran, maka Allah akan berikan cahaya baginya, burhan, penerangan atau ilham, taufik padanya. Wa najat yaumal qiyamah, maka Allah akan juga berikan keselamatan pada hari kiamat. Wa ma lam yuhafid, dan barang siapa yang tidak menjaga salatnya, lam takun lahu nuran, maka Allah tidak akan berikan padanya cahaya. Ya, Allah tidak akan berikan lagi petunjuk, al-burhan wala najah, yaitu tidak ada juga keselamatan. Wa kana yaumul qiyamah, dan ketika di yaumul qiyamah, ma'a Qarun, maka Allah akan kumpulkan bersama Qarun yang sudah pasti masuk neraka. Wa Fir'aun, wa Haman, Haman ini pejabatnya Fir'aun ya,
penasihat Fir'aun. Ibnu Khalaf, wa abi ibnu Khalaf. Ya, dan juga Ibnu Khalaf zaman Rasulullah. Jadi kalau kita meninggalkan salat, lama-lama akan menjadi kafir dan naudzubillah akan dikumpulkan dengan Fir'aun. Ya, berarti kan Fir'aun ini kan penghuni tetap neraka ya. Haman, Qarun dan Ibnu Khalaf. Wallahu a'lam bishawab. Ya, mungkin itu saja untuk kesempatan kali ini kajian kita Bulughul Maram dan juga fikih sunnah ya. Semoga apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kalian dan untuk saya pribadi. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari Sufyan Al-Fakir. Kita tutup dengan hamdalah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.